kita akan tag video USPIP. Oke, kita teks dulu. Tapi rame, kita cari tempat lain. So, karena ada wisuda, oh my god, rame banget. Di sini juga rame guys. Sumpah capek, kita cari tempat lain. Ya Allah, aku sampai capek. Oke, kita teks, gak apa-apa. Tapi part 2 lanjut di asrama. Bye bye. A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Aulia dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Jadi, saya di sini akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan. Oh iya, NIM saya 240006071113. Part 2, mohon maaf Pak Nizam karena sekarang lagi ada acara wisuda, jadi di sini agak ramai. Saya akan teks video di asrama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan presentasi materi tugas UAS, yaitu saya akan menjelaskan tentang standar nasional perpustakaan provinsi. Topik kali ini sangat penting ya bagi kita semua karena ini dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di tingkat provinsi. Perpustakaan sebagai pusat informasi dan pendidikan memegang peranan penting dalam masyarakat. Dengan adanya standar nasional ini diharapkan dapat tercipta sistem perpustakaan yang lebih terorganisir, berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan informasi publik secara optimal. Jadi dalam presentasi ini saya akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai tujuan, ruang lingkup, serta penerapan standar tersebut dalam pengelolaan perpustakaan di tingkat provinsi. Oh ya teman-teman, untuk peraturan tentang standar nasional perpustakaan provinsi ini diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini mengenai Standar Nasional Perpustakaan Provinsi. Disebutkan dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional ini tentang Standar Nasional Perpustakaan Nasional, yaitu yang pertama adalah Pasal 1 yang berbunyi Standar Nasional Perpustakaan Provinsi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Selanjutnya ada Pasal 2, yaitu Standar Nasional Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencangkup, yaitu ada berapa poin? Ada 6 poin. Yang pertama, standar koleksi perpustakaan. Yang kedua, standar sarana dan prasarana perpustakaan. Yang ketiga, standar pelayanan perpustakaan. Yang keempat, standar tenaga perpustakaan. Yang kelima, standar penyelenggaraan perpustakaan. Dan yang terakhir adalah standar pengelolaan perpustakaan. Dan di sini pasal 3 disebutkan bahwa setiap penyelenggara dan atau pengelola perpustakaan provinsi wajib berpedoman pada standar nasional perpustakaan nasional. Terus yang keempat berbunyi, peraturan kepala ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Oke, sedikit saya simpulkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi peraturan standar nasional yang telah ditetapkan karena di sini banyak pasal-pasal mengenai peraturan, mengenai perpustakaan provinsi, jadi saya akan menyimpulkan atau merangkum agar teman-teman mudah memahaminya. Jadi teman-teman semua, standar nasional perpustakaan provinsi adalah pedoman yang digunakan untuk mengatur dan mengembangkan kualitas perpustakaan di tingkat provinsi di Indonesia. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan perpustakaan di seluruh wilayah provinsi memenuhi kriteria yang konsisten, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Standar ini juga membantu meningkatkan manajemen dan infrastruktur perpustakaan, serta memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat informasi, pendidikan, dan kebudayaan. Begitu. Saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Di sini ada 6.
Poin yang pertama tentang tujuan standar nasional perpustakaan provinsi. Jadi tujuan utama adanya standar nasional perpustakaan provinsi ini meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di tingkat provinsi. Menjamin akses informasi yang merata bagi masyarakat di seluruh provinsi. Yang ketiga, menyusun pedoman bagi pengelola perpustakaan dalam pengelolaan sumber daya manusia, koleksi, fasilitas, dan layanan perpustakaan. Terus yang keempat ada meningkatkan peran perpustakaan sebagai lembaga pendidikan non-formal yang mendukung pembangunan sumber daya manusia. Poin B yaitu berisi tentang ruang lingkup standar nasional perpustakaan provinsi. Standar ini mencangkup beberapa aspek penting dalam pengelolaan perpustakaan di tingkat provinsi. Di antaranya ada kelembagaan, sumber daya manusia, koleksi, fasilitas, dan layanan perpustakaan. Sedikit penjelasan, kelembagaan di sini berarti menyusun struktur organisasi perpustakaan yang jelas dan struktur untuk mendukung kelancaran operasional. Terus sumber daya manusia di sini ada penetapan kompetensi dan kualitas tenaga perpustakaan yang profesional serta penyediaan, pelatihan, dan pengembangan untuk pustakawan. Yang ketiga ada koleksi, yaitu artinya mengatur kebijakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan koleksi perpustakaan yang relevan dan mutakhir. Terus ada fasilitas, artinya di sini menjamin adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung kenyamanan pengunjung, termasuk ruang baca, akses komputer, dan layanan lainnya, begitu. Terus yang terakhir ada layanan perpustakaan. Ini mencangkup berbagai layanan yang diberikan oleh perpustakaan, seperti layanan peminjaman buku, akses internet, pelatihan literasi informasi, serta program-program yang mendukung pengembangan budaya baca di masyarakat. Terus poin C di sini ada penetapan standar nasional perpustakaan provinsi. Yaitu di sini juga ada beberapa aspek penting yang saya akan menjelaskannya pada poin-poin berikutnya. Penetapan standar ini diharapkan dapat dilakukan oleh setiap perpustakaan di tingkat provinsi dengan langkah-langkah berikut. Ada 4 poin. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, yaitu melalui pelatihan berkala untuk perpustakaan atau dari pustakawan dan staf perpustakaan agar mereka itu dapat menguasai keterampilan terbaru dalam manajemen perpustakaan dan layanan informasi. Yang kedua, peningkatan infrastruktur, yaitu memenuhi sarana dan prasarana perpustakaan seperti ruang baca, fasilitas komputer, dan akses internet guna mendukung kenyamanan dan kebutuhan pengunjung. Terus yang ketiga ada penyusunan koleksi, yaitu memastikan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pengadaan bahan bacaan berkualitas dan berbagai media informasi lainnya. Terus yang terakhir ada evaluasi dan penilaian, yaitu kita dengan cara melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi standar ini serta mengidentifikasi area yang perlu diperhatikan. Poin D atau poin yang keempat, saya akan menjelaskan tentang peran standar nasional perpustakaan provinsi dalam pembangunan. Dengan adanya standar ini, perpustakaan provinsi memiliki peran yang lebih strategis dalam pembangunan masyarakat. Beberapa peran utama perpustakaan provinsi antara lain ada pusat literasi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta preservasi budaya dan informasi, yaitu yang pertama, pusat literasi dan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan menjadi pusat pendidikan non-formal yang membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program literasi informasi dan pendidikan berbasis perpustakaan. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan menyediakan informasi yang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat. Terus yang poin yang terakhir yaitu preservasi budaya dan informasi.
Selain itu, perpustakaan menjadi tempat untuk melestarikan warisan budaya dan informasi lokal yang penting untuk generasi mendatang. Poin yang kelima atau poin E yaitu di sini dijelaskan manfaat implementasi standar nasional perpustakaan provinsi. Yang pertama ada kualitas layanan terstandarisasi, yaitu artinya dengan adanya standar yang jelas, perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih profesional dan efisien kepada pengunjung. Terus di sini poin kedua dijelaskan akses informasi yang merata. Maksudnya, standar ini membantu memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi yang berkualitas, tidak terbatas oleh lokasi atau fasilitas yang tersedia. Yang ketiga, peningkatan relevansi dan aksesibilitas koneksi. Artinya, koleksi perpustakaan yang dikelola sesuai standar akan lebih relevan dengan kebutuhan pengguna sehingga meningkatkan minat baca dan penggunaan perpustakaan. Terus yang terakhir di sini ada pemberdayaan perpustakaan daerah. Perpustakaan provinsi dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan literasi di tingkat daerah dengan menyediakan layanan yang baik dan berbasis kebutuhan lokal. Terus di sini poin ke-6 atau poin F dijelaskan tentang tantangan dalam penerapan standar. Ada beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya infrastruktur. Tadi kan sudah dijelaskan tentang positifnya adanya standar nasional perpustakaan provinsi. Namun di lain sisi juga terdapat tantangan dalam penerapan standar karena kan perpustakaan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Perpustakaan itu tidak hanya gedung yang di dalamnya ada buku-buku, namun dengan berkembangnya ilmu informasi dan teknologi juga berkembang secara pesat, jadi perpustakaan harus menyesuaikan dengan zaman. Artinya perpustakaan bisa dijangkau dari mana saja, lingkup mana saja, tidak hanya di sebuah gedung. Di sini ada keterbatasan anggaran. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia di banyak perpustakaan provinsi. Yang kedua, sumber daya manusia yang terbatas. Kurangnya tenaga pustakawan yang terlatih dan berkualitas dapat menghambat penerapan standar yang efektif. Terus yang ketiga, ada kurangnya infrastruktur. Di sini ada beberapa kasus atau banyak kasus beberapa daerah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, masih menghadapi kekurangan dalam hal fasilitas perpustakaan yang memadai seperti ruang baca, komputer, atau jaringan internet begitu. Sebelum saya menyimpulkan tugas UAS tentang standar nasional perpustakaan provinsi, saya ingatkan lagi bahwa perpustakaan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana berisi tentang dasar hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa perpustakaan berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, literasi, dan akses informasi di masyarakat. Begitu. Undang-undang perpustakaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perpustakaan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, memberikan layanan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan perpustakaan dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan pendidikan, literasi, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara umum. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi materi yang telah saya jelaskan, yaitu Standar Nasional Perpustakaan Provinsi merupakan pedoman penting dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di seluruh provinsi. Dengan penetapan atau penerapan standar ini, diharapkan perpustakaan dapat menjadi
terorganisir dan dapat memenuhi kebutuhan informasi serta mendukung pengembangan sumber daya manusia di tingkat provinsi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.